Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Enci. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Pasti adik-adik semuanya di rumah sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai baju yang cantik, sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Siap Enci. Untuk itu, sekarang semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dan kita nyanyikan lagu Cuip-Cuip. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan? Tuhan juga sayang sama kita kan? Untuk itu kita sekarang harus semangat lagi, kita nyanyi lagu It's Good. Siapa di sini yang hidup dalam kasih? Kasih itu kayak mana? Kasih itu harus sabar, sayang sama teman-temannya, sayang sama orang tuanya, sayang sama binatang, dan sayang sama Tuhan. Untuk itu kita harus lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Jadi kita bernyanyi lagu KASIA.
matahari, burung, dan kita selalu diberkati Tuhan. Selalu diberikan sinar matahari, diberikan Tuhan kita kehidupan, kita bisa bangun pagi, kita bisa makan, itu karena Tuhan. Jadi kita harus selalu hidup dan berserta kepada Tuhan. Jadi kita nyanyikan lagu yang keempat, matahari bersinar terang, dengan semangat dan setia untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan matahari bersinar terang. Nah, tadi kan kita sudah bilang kalau kita cinta sama teman, kita cinta sama orang tua, kita cinta sama binatang yang ada di daerah kita cinta juga sama Tuhan. Jadi kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sekarang adik-adik semuanya duduk dengan rapi, dipersiapkan Alkitabnya, dan setia mengikuti kebaktian kita dengan duduk rapi, diam, dan melihat kebaktian kita. Nah, sekarang kita berdoa dan bernyanyi Tanganku Ada Dua. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang terkasih, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat anugerah-Mu Bapa yang tiada hentinya di dalam hidup kami. Bapa, kami akan memulai kebaktian kami, berkati kami dari awal pertengahan sampai akhir dan menjadi kemuliaan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Kita bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian kepadamu. Berikanlah hati mendengarkan dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Semuanya bangkit berdiri dan harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Cara
Nah, adik-adik, semuanya tahu kan titah ke-9? Apa itu titah ke-9? Titah ke-9 itu jangan berdusta. Titah kita buat minggu ini yaitu titah ke-9, jangan berdusta. Semuanya dilipat tangannya, kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang kita bangkit lagi berdiri, kita bernyanyi lagu Betapa Indah Harinya. Semuanya kita dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita ingat kembali dosa-dosa yang kita lakukan di dalam minggu ini. Kita yang tidak mematuhi perintah orang tua, kita yang mencubit kakak adik kita, kita yang berbohong, kita yang mencuri uang orang tua, dan kita yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi lagu Kubuka Alkitab. Kubuka
semuanya Alkitabnya. Ayat bulanan kita apa di bulan ini? Filipi 1 ayat 6. Jadi dibuka Alkitabnya di Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama membacanya. Sudah dibuka? Sudah ya. Sama-sama kita mengucapkannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dilipat tangannya, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Semuanya bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sama-sama kita mengucapkan, kita kembali lipat tangan kita tutup mata kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, semuanya kita kembali bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik sekolah minggu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sampai kepada khotbah.
Karena itu sebelum firman Tuhan berkumandang bagi anak-anak sekolah minggu, ada baiknya kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kami beroleh kesehatan, terlebih kesempatan menerima berkat Tuhan, napas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami, dan hadirlah di dalam hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan yang menjadi bekal kami di dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Berkati Inang yang mau menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pasti Alkitabnya sudah disediakan di depannya masing-masing. Karena itu kita sampai kepada khotbah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Inang bacakan untuk kita semua. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta bertanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah tidak adik-adik di rumah nama adik-adik sekolah minggu dipanggil orang tuanya? Ayo, siapa yang pernah dipanggil namanya? Iya, pasti pernah kan? Di sini juga Inang sering manggil nama enci-enci, manggil nama abang-abang. Enci Okta. Inang panggil, dia menjawab. Bang Naja. Menyahut dia. Ci Sabrina. Kok gak ada suara ya? Kok
Kok nggak ada suara ya? Ci Sabrina. Kenapa dia nggak manggil? Inang marah. Sekali lagi Inang panggil. Ci Sabrina. Oh, baru menyangat. Tahukah adik-adik? Seperti itu Samuel. Samuel, anak yang telah dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Allah. Sehingga Samuel tinggal di bait suci Allah. Dipersembahkan ayahnya yang bernama Elkana. Dipersembahkan ibunya yang bernama Hana. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita pelajari dari khotbah ini? Seringkali kita menimbulkan amarah orang tua kita. Karena apa? Hal yang sepele. Apabila orang tua kita memanggil nama kita, seringkali kita tidak mendengar. Seringkali kita tidak menjawab. Seringkali kita tidak menyahut seruan orang tua kita. Sehingga apa? Menimbulkan amarah orang tua. Bukan hanya itu. Sering juga di dalam rumah orang tua sudah menyuarakan, jangan berkelahi, jangan berantem, jangan pergi ke pinggir jalan, jangan bermain di tengah jalan. Tetapi apa? Tidak didengarkan, tidak dihiraukan. Akibatnya apa? Akibatnya akan fatal. Inang punya cerita. Seorang anak, dia masih kelas 4 SD. Abang-abangnya banyak, kakak-kakaknya juga ada. Dia melihat abangnya begitu keluar rumah naik kereta. Setiap disuruh orang tuanya dia naik kereta. Si anak ini berpikir, enak kali ya bisa bawa kereta sendiri, bisa bepergian sendiri, bisa jalan-jalan sendiri. Seperti itu pikirannya. Lalu si anak menghampiri orang tuanya. Si anak meminta kepada orang tua, "Mak, belajar naik kereta lah aku, Mak. Biar bisa Mama suruh aku kemana-mana," katanya. Terus orang tuanya menyatakan, "Belum saatnya. Nanti ada waktunya. Adik bisa belajar naik kereta. Bisa bawa motor sendiri atau kereta sendiri." Gitu. Anak itu tidak terima. Dia cemberut. Pergi meninggalkan mamanya, orang tuanya. Minggu depannya lagi, dirayunya lagi mamanya. "Mak, ajarilah aku naik kereta itu. Enak kali ku tengok abang itu naik kereta. Bisa bawa sendiri. Enak kali kakak itu bisa cepat-cepat. Bisa pergi sendiri ke gereja, ke sekolah. Ajarilah aku, Mak. Biar bisa aku Mama suruh pergi ke sana, pergi ke sini," katanya. Rupanya orang tuanya sama jawabannya. Tetapi dia udah selalu memikirkan itu. Dia selalu membayangkan enak kali bawa kereta ini. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, tanpa sepengetahuan abang kakaknya, dia pergi bawa kereta. Dihidupkannya, diambilnya kunci kereta itu. Rupanya dia belum tahu bawa kereta. Akhirnya apa? Jatuh dia. Ketabrak tembok rumahnya dia. Kepalanya pecah berdarah. Jatuh sakit dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita itu apa yang mau kita ambil? Orang yang tidak memakai kuping, orang yang tidak mendengarkan nasihat, orang yang tidak mendengarkan ajaran, bimbingan,
Akibatnya apa? Akan fatal, bukan hal yang terbaik. Orang tua kita sering mengajarkan kita, dengarkan gurumu di sekolah, dengarkan bapak bicara, dengarkan mama berbicara, dengarkan nasihat orang tua, nasihat abang adiknya. Itu untuk apa? Untuk hal kebaikan kita. Kita belajar dari Samuel. Jangan biasakan tidak menjawab, tidak mendengar apabila kita dipanggil. Jangan tidak menyahut. Seperti tadi, Inang memanggil Encik Okta, didengar, disahut. Inang senang. Inang memanggil Abang Naja, disahut. Inang senang. Inang memanggil Encik Sabrina, ketiga kali baru disahut, dijawab. Sebelum didengar, sebelum disahut, sudah menimbulkan amarah. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Samuel yang sudah dipersembahkan orang tuanya menjadi hidup bersama-sama dengan Eli di bait Allah, mendengarkan nasihat Eli. Karena sebelumnya, pertama, kedua, ketiga, Allah memanggil Samuel, dia menyahut. Apa jawabannya tadi? Ya Bapa, itu jawabannya tadi. Artinya ada respon dari Samuel, walaupun dia masih kecil. Tapi dia belum mengerti bahwasanya itu adalah panggilan dari Allah. Setelah ketiga kali Eli menyadari, karena Eli menjadi istilahnya orang tua yang mendidik Samuel di bait Allah. Sehingga diajari. Maka jawaban Samuel yang terakhir adalah, ya Bapa, aku di sini, berbicaralah engkau, katanya. Dan Samuel menyatakan itu. Artinya setelah dinyatakan itu, setelah melakukan itu, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Eli kepada Samuel, dia mengerti bahwasanya Tuhan itulah yang memanggil dia. Sehingga Allah senang, Allah suka, Allah bersuka cita melihat Samuel yang mau dididik, yang mau diajarkan, terlebih yang mau mendengarkan. Dari pelajaran ini, anak-anak sekolah minggu diajarkan senantiasa rajin mendengar. Kalau sudah mendengarkan sahutan atau panggilan orang tua, mari kita menjawab. Jangan agak-agak enggak didengar, enggak diperdulikan, jangan seperti itu. Orang tua kita marah, bukan hanya itu, Tuhan juga tidak menginginkan anak-anak sekolah minggu yang seperti itu. Semuanya kita anak-anak Tuhan kan? Kalau anak-anak Tuhan, mari dengarkan. Mari lakukan ajaran dari orang tua kita, ajaran dari firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu, mulai sekarang berjanjilah, jangan bikin orang tua kita marah. Disahut, jawab. Kalau tidak mampu melakukan pekerjaan itu, mari katakan, mari beritahu kepada orang tua. Kalau tidak mengerti, mari bertanya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang tua. Kalau anak-anak sekolah minggu menyenangkan hati orang tua kita, Allah juga senang dengan anak-anak sekolah minggu. Hanya pekerjaan dari hal kecil. Dengarkan, pakai kuping kita. Semua tubuh kita ini diciptakan Tuhan, ada fungsinya. Mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, kaki untuk berjalan bekerja, mulut untuk berbicara, bersuara, menyuarakan hal-hal yang terbaik. Jangan cakap kotor. Karena itu rajin-rajinlah. Sekolah minggu juga mendengarkan firman Tuhan. Rajin-rajin mengikuti ibadah live streaming untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan akan senang. Untuk itu
Kalau kita senang, orang tua kita tertawa, tersenyum, senang, sukacita, mari kita lakukan. Mendengarkan arahan dan didikan. Tidak ada orang tua yang menyarankan atau mendidik anaknya ke hal yang buruk. Tidak. Tapi orang tua selalu menyarankan mendidik anak-anak sekolah minggu supaya lebih maju, supaya lebih pintar, supaya lebih bijaksana di dalam kehidupan ini. Sehingga kita disenangi, orang tua pun merasa senang. Kita berhasil, orang tua pun merasa sukacita. Bagaimana caranya? Mari dengar, mari mendengar firman Tuhan dan didikan orang tua kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, di pagi hari ini firman-Mu telah berbicara di tengah-tengah ibadah anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk semakin membuka telinga, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan arahan dan didikan orang tua, mendengarkan nasihat-nasihat dari Bapak Ibu gurunya, sehingga mereka beroleh bekal di dalam kehidupannya, menjalankan hari-harinya di jalan yang Tuhan kehendaki. Orang tua merasa senang, anak-anak sekolah minggu bersuka cita melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan, limpahkan rezekimu, berikan kesehatan, sukacita daripada Tuhan, sehingga bisa mendidik mengarahkan anak-anak sekolah minggu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, di dalam melakukan tugas pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya beroleh kekuatan, sukacita terbaru di dalam kehidupannya. Biarlah nama Tuhan yang termulia di setiap ibadah kami ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberikan Inang Bibel. Tentang apa tadi? Tentang si Samuel yang mendengar. Jadi kita harus seperti si Samuel yang mendengar ke orang tua, ke teman-teman kita, dan kepada semua orang. Nah, sekarang kita ambil persembahan kita. Kita angkat tangan kita sama-sama mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Udah diambil? Udah, oke. Kita angkat tangan kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Ku persembahkan ini Tuhan, dengan segenap hatiku, aku tidak bohong. Kita bernyanyi, Tuhan memanggil namamu.
Adik-adik sekolah minggu, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Nang. Jangan lupa bersuka cita ya. Selamat Siap, Minggu. Pina.